Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apresiasi karya sastra. Yang pertama, kita akan mengenalkan apa itu sastra. Sastra sendiri adalah sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan kegiatan kreatif, juga sebuah karya seni. Salah satu yang disebut dengan karya sastra itu sendiri pada hakikatnya adalah yang tertulis. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal apa itu apresiasi sastra. Apresiasi sastra sendiri adalah pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin dan pemahaman pengakuan terhadap nilai-nilai kehidupan yang diungkapkan oleh pengarang. Apresiasi adalah menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, pujian, kepekaan pikiran yang kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap citra sastra. Sehingga apresiasi sastra ini bisa disebut dengan penilaian, pemahaman kita sebagai pembaca terhadap karya sastra tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang genre-genre sastra. Genre-genre sastra sendiri yang pertama ada puisi, prosa, drama, kemudian sastra lisan, kemudian ada cerpen dan novel. Kemudian pada pembahasan hari ini kita akan membahas satu genre sastra saja, yaitu prosa. Kemudian prosa sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu roman, novel, dan cerita pendek atau cerpen. Prosa fiksi ini dapat diartikan sebagai rangkaian cerita yang bisa berangkat dari kisah nyata atau berasal dari imajinasi penulis. Akan tetapi perlu diingat bahwa jika suatu karya dikatakan masuk dalam ranah sastra, maka ia berbeda dengan yang bukan sastra. Karena sastra memiliki aturan dan kaidah sendiri baik dari segi bahasa ataupun penceritaannya. Kemudian kita masuk kepada unsur intrinsik karya sastra. Yang pertama ada tema. Tema sendiri adalah gagasan atau pokok, atau juga bisa disebut dengan ide dari karya sastra tersebut. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh sendiri adalah pelaku di dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar tersebut merupakan keterangan waktu, ruang, serta suasana. Kemudian yang keempat ada alur. Alur sendiri adalah rangkaian peristiwa secara kronologis. Yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang ini bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, itu disebut dengan akuan. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga atau diaan. Yang ketiga adalah sudut pandang pengamat serba tahu. Sudut pandang pengamat serba tahu ini yang mengenal jalan cerita, juga yang mengetahui akhir cerita tersebut. Kemudian pembahasan terakhir kita hari ini adalah langkah-langkah dalam mengapresiasi karya sastra. Yang pertama ada membaca secara keseluruhan karya yang ingin diapresiasi. Yang kedua, memaknai atau memahami maksud dari karya sastra tersebut. Yang ketiga, menganalisis dari segi unsur intrinsik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat, menilai karya sastra, apakah karya sastra ini baik atau buruk dari segi penceritaan. Yang kelima, memberikan penghargaan terhadap karya sastra tersebut. Demikian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.